Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel kami, Jalan Spiritual. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan perjalanan spiritual dengan berziarah ke petilasan Syekh Jambu Karang yang berada di Pegunungan Ardilawet, tepatnya di Desa Penusupan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, akhirnya kami sampai di pintu gerbang Ardilawet. Seperti para peziarah lainnya, di pintu gerbang ini kami mengisi biodata dan mengisi uang kas pengembangan pintu gerbang Ardilawet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berziarah ke petilasan Ardilawet, tepatnya petilasan Syekh Jambu Karang. Ini saya akan mengisi kas untuk pengembangan pintu gerbang Ardilawet bersama Bu siapa ya Bu? Bersama Bu Kati. Mudah-mudahan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mari kita melanjutkan perjalanan. Sebelum kami melakukan perjalanan ke petilasan Syekh Jambu Karang, kami berdoa terlebih dahulu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kami diberi keselamatan, diberi keberkahan, diberi kekuatan, dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya, bencana, malapetaka, dan balak, sehingga kami dapat sampai ke puncak Ardilawet dengan cepat dan selamat. Dari pintu gerbang sampai ke puncak Ardilawet, kami akan melewati 3 pos persinggahan dan melewati beberapa makom petilasan para abdi dan para pengikut Syekh Jambu Karang. Di depan sana, di sebelah kanan kami, terdapat makom Eyang Kiai Kunci Sepuh. Beliau adalah kunci pertama petilasan Syekh Jambu Karang. Kami berhenti dan singgah untuk memberikan salam hormat kepada Eyang Kiai Kunci Sepuh. Eyang Kiai Kunci Sepuh adalah orang yang pertama kali menjaga makom petilasan Syekh Jambu Karang. Sejak Eyang Kiai Kunci Sepuh meninggal dunia, maka tugas sebagai juru kunci diteruskan oleh para keturunan beliau. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, para peziarah Ardilawet semakin hari semakin meningkat, sehingga tugas juru kunci tidak dapat dilakukan oleh satu orang. Oleh karena itu, hingga sekarang orang yang bertugas sebagai juru kunci hampir 10 orang, dan beliau adalah keturunan dari Kiai Kunci Sepuh. Dan di makom Eyang Kiai Sepuh ini, kami bertawasul mendoakan beliau agar amal dan perjuangan beliau sebagai juru kunci dan sebagai orang yang membantu Syekh Jambu Karang dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, khususnya di daerah Purbalingga, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari makom Eyang Kiai Kunci Sepuh, kami melanjutkan perjalanan menuju puncak Ardilawet. Jalan menuju puncak Ardilawet penuh dengan tanjakan yang terjal dan berambal. Perjalanan menuju puncak Ardilawet dari pintu gerbang ke puncak Ardilawet membutuhkan waktu sekitar 2 jam dengan berjalan normal. Sebaliknya, jika kita berjalan dengan cepat, maka dari pintu gerbang ke puncak Ardilawet dapat ditempuh dalam 1 jam perjalanan. Akan tetapi bagi para peziarah yang baru pertama kali berziarah ke puncak Ardilawet, mereka kebanyakan menempuh perjalanan dalam waktu 3-4 jam. Tanjakan pertama puncak Ardilawet dari pintu gerbang utama menuju pos pertama memang sangat tinggi dan sangat terjal dibanding tanjakan-tanjakan lainnya. Dan di tanjakan ini para peziarah
benar-benar diuji ketulusan niatnya dalam berziarah. Jika para peziarah benar-benar ikhlas dalam berziarah ke petilasan Syekh Jambu Karang, maka mereka akan dengan mudah menaiki tanjakan yang terjal dan tinggi ini. Namun apabila mereka bertujuan dengan tidak baik dan tidak ikhlas dalam berziarah ke petilasan Syekh Jambu Karang, maka mereka akan sangat berat untuk menaiki tanjakan ini. Dan bahkan ada para peziarah yang membatalkan niatnya untuk berziarah. Dari berbagai cerita dan pengalaman orang-orang yang sudah pernah berziarah ke petilasan Syekh Jambu Karang, banyak terjadi hal-hal yang aneh atau tidak masuk akal. Jadi menurut kami, disinilah para peziarah benar-benar diuji keikhlasannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pos pertama petilasan Syekh Jambu Karang. Tempat ini dahulu digunakan oleh para santri yang akan menimba ilmu kepada Syekh Jambu Karang. Dan di depan kami, jauh di sana ke arah timur, tepatnya di bawah bukit, terdapat petilasan Raden Ranggayuda atau dikenal dengan Eyang Ranggayuda. Menurut keterangan dan cerita orang-orang yang sering berziarah ke petilasan Syekh Jambu Karang dan berdasarkan pengalaman spiritual kami, Raden Ranggayuda atau Eyang Ranggayuda merupakan salah satu santri dari Syekh Siti Jenar. Menurut keterangan, Raden Ranggayuda sering bersinggah di tempat tersebut ketika beliau hendak sowan kepada Syekh Jambu Karang. Dan di sebelah selatan kami, sekitar 300 meter sebelum pos 1 ini, terdapat makom Eyang Saratiman. Eyang Saratiman merupakan salah satu abdi dari Syekh Jambu Karang yang ikut memperjuangkan dalam menyebarkan agama Islam di Perdikan Cahyana. Selain itu, menurut cerita dari mulut ke mulut, Eyang Saratiman merupakan suami dari Nyai Saratiman yang merupakan keturunan dari Syekh Jambu Karang. Melewati jalan penuh dengan tanjakan yang tinggi dan terjal, mengingatkan kami pada kisah awal mula Syekh Jambu Karang datang ke Gunung Ardilawet ini. Pangeran Syekh Jambu Karang berasal dari Jawa Barat. Beliau adalah putra mahkota Prabu Brawijaya Mahesa Tanderman, Raja Pajajaran I. Nama muda beliau adalah Raden Mundingwangi. Sebenarnya beliau akan dinobatkan untuk menjadi pengganti ayahnya menjadi Raja Pajajaran. Namun beliau lebih suka mengembara sehingga tahta kerajaan diserahkan pada adiknya bernama Raden Mundingsari pada tahun 1190 Masehi. Raden Mundingwangi kemudian bertapa di Gunung Jambudipa yang terletak di Kabupaten Banten, Jawa Barat. Saat beliau bertapa, beliau melihat 3 nur atau cahaya putih di sebelah timur dan sangat tinggi keberadaannya. Setelah sekian lama mengembara, beliau beserta 160 pengikutnya akhirnya menemukan asal nur tersebut tepat di Gunung Panungkulan di Desa Gerantung, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, sehingga terkenal dengan nama Gunung Cahyana. Sementara itu, seorang mubalik Islam dari negeri Arab yang terkenal dengan sebutan Syekh Atas Angin sesudah sholat subuh mendapat ilham bahwa di sebelah timur terdapat 3 buah cahaya putih menjulang tinggi di angkasa. Maka beliau dengan 200 pengikutnya pergi untuk mencari cahaya tersebut hingga sampailah beliau di Gunung Cahyana. Di Gunung Cahyana beliau bertemu dengan Raden Mundingwangi atau Jambu Karang yang sedang bertapa setelah menemukan cahaya yang sama-sama dicarinya. Pangeran Atas Angin memberi salam, namun Pangeran Jambu Karang tidak menjawabnya sebab waktu itu Pangeran Jambu Karang memeluk agama Hindu. Merasa terganggu dengan kehadiran Pangeran Atas Angin sehingga terjadilah adu keilmuan dan kesaktian kedua pangeran tersebut. Dalam adu kesaktian itu terdapatlah perjanjian jika siapapun yang kalah harus bersedia memeluk agama yang menang. Akhir dari adu ilmu dan kesaktian itu,
Pangeran Jambu Karang dapat dikalahkan oleh Pangeran Atas Angin, sehingga Pangeran Jambu Karang tunduk pada Pangeran Atas Angin dan masuk Islam dengan gelar Syekh Jambu Karang. Beberapa persyaratan harus dipenuhi oleh Pangeran Jambu Karang agar dapat diterima oleh Pangeran Atas Angin, antara lain mandi tobat, memotong rambut dan memotong kukunya. Ketika Pangeran Jambu Karang akan diberi ilmu kewalian, beliau meminta supaya bertempat di Gunung Kraton. Pada saat ilmu kewalian diajarkan atau diwejang dalam bahasa Jawa, semua gunung di sekitar Gunung Kraton tunduk kecuali satu yang berada di sebelah timurnya, sehingga sampai sekarang dikenal dengan sebutan Gunung Bengkeng atau Gunung Membangkang. Sebagai ucapan terima kasih Syekh Jambu Karang, Pangeran Atas Angin dinikahkan dengan putrinya yang bernama Nyi Ageng Rubiah Bekti. Untuk menyempurnakan ilmu keislamannya, Syekh Jambu Karang menunaikan ibadah haji ke Mekah, dan sepulang dari Mekah beliau terkenal dengan Mubalik Agung dan diberi gelar Haji Purwa atau Haji Purba. Tidak terasa sekarang kami sudah berada di pos 2, yaitu Petilasan Wali Santri. Dikatakan Petilasan Wali Santri karena pada zaman dahulu saat Syekh Jambu Karang memberikan ilmu-ilmu agama, para santri yang hendak mengaji kepada beliau beristirahat dan singgah di tempat ini. Dan mengapa petilasan ini dinamakan Petilasan Wali Santri? Karena santri-santri yang singgah dan beristirahat di tempat ini adalah santri yang tingkatannya lebih tinggi di atas santri Gudik. Kami berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar santri-santri yang dulu menjadi murid Syekh Jambu Karang diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan diterima amal perjuangannya selama menemani Syekh Jambu Karang menyebarkan agama Islam di Perdikan Cahyana. Dari pos 2 ini kami melanjutkan perjalanan menuju pos 3, di mana pos 3 itu merupakan pos terakhir sebelum petilasan Syekh Jambu Karang. Oleh karena itu, dengan semangat yang membara dan tetap istiqomah, kami terus melaju menanjaki ambal demi ambal menuju pos 3. Pos 3 ini juga merupakan persinggahan para santri. Namun perbedaannya, pos 3 ini dahulu digunakan untuk tempat beristirahat para santri yang sudah bergelar dengan gelar Kiai Santri Agung. Sembari melepaskan lelah, kami bermeditasi sejenak seraya berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar para santri dan khususnya Kiai Santri Agung di petilasan pos 3 ini diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan diterima amal perjuangannya dalam membantu perjuangan Syekh Jambu Karang menyebarkan agama Islam di tanah Perdikan Cahyana. Dan semoga para santri-santri Syekh Jambu Karang, khususnya Kiai Santri Agung di petilasan pos 3 ini, ditempatkan di surgamu ya Allah. Dari pos 3 ini atau pos terakhir, kami melanjutkan perjalanan menuju ke petilasan Syekh Jambu Karang. Jarak dari pos terakhir menuju petilasan Syekh Jambu Karang tidaklah terlalu jauh, hanya sekitar 600 meter lebih, dan jalan menuju ke sana tidaklah lagi menanjak tapi mendatar dan menurun. Menurut cerita orang dan berdasarkan pengalaman spiritual kami, jalan ini ibarat kata adalah seekor binatang atau seorang manusia. Jalan ini adalah punggungnya, dan disinilah kami merasa ada sesuatu yang menyambut. Angin bertiup kencang, tetapi udara begitu segar, sungguh mendamaikan hati. Semakin dekat dengan petilasan Syekh Jambu Karang, jalan semakin menurun dan landai. Kami terus berjalan menuruni ambal demi ambal dengan penuh hati-hati. Meskipun turunan ini tidak begitu curam. Dari turunan ini kita sudah bisa melihat di bawah sana terdapat beberapa bangunan-bangunan yang merupakan area sebelum masuk ke petilasan Syekh Jambu Karang. Alhamdulillahirobbil alamin.
Akhirnya kami sudah sampai di petilasan Syekh Jambu Karang. Ini adalah Paseban Pakerisan Ardilawet. Bangunan ini biasa digunakan untuk berkumpul para kunci Ardilawet. Ini adalah gazebo, di mana gazebo ini digunakan sebagai tempat beristirahat bagi para peziarah. Dan di sebelahnya berdiri kokoh bangunan musola peninggalan Syekh Jambu Karang yang sekarang sudah direnovasi. Sedangkan di sebelah utara gazebo ini, itulah petilasan Syekh Jambu Karang. Untuk menuju ke sana, kita harus menaiki ambalan yang cukup tinggi. Hari ini memang bukan hari-hari yang biasa ramai dengan peziarah. Keadaan lengang dan sunyi. Petilasan Syekh Jambu Karang ini akan ramai oleh para peziarah pada hari-hari tertentu seperti hari Rabu Pon, Kemis Wage, dan Jumat Kliwon. Pada hari tersebut banyaklah para peziarah yang berbondong-bondong datang ke petilasan Syekh Jambu Karang. Sebelum kami menuju petilasan Ardilawet, kami pergi menuju Sendang Kahuripan. Jalan menuju Sendang Kahuripan menurun dan sangat tajam dan curam. Di kanan kami adalah tebing yang tinggi, sedangkan di sebelah kiri adalah jurang yang sangat curam. Di Sendang Kahuripan terdapat sumber mata air yang sangat murni, karena mata air tersebut berasal dari sari-sari pohon-pohon yang terdapat di area tersebut, sehingga air begitu segar dan dingin, menyejukkan badan dan menyejukkan hati. Istimewanya, air Sendang Kahuripan ini tidak pernah akan habis walaupun kemarau yang sangat panjang. Namun menurut cerita atau dongeng, bahkan pengalaman spiritual orang-orang tertentu, ada yang mengatakan bahwa Sendang Kahuripan ini dahulu merupakan air Zam-Zam. Ada mitos atau cerita bahwa dahulu Syekh Jambu Karang ketika melaksanakan ibadah haji dari Tanah Suci pulang ke petilasan Syekh Jambu Karang ini, dahulu ketika Syekh Jambu Karang melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci, ketika beliau pulang ke Gunung Ardilawet ini membawa air Zam-Zam. Namun sebelum beliau sampai ke puncak Ardilawet, air Zam-Zam tersebut tumpah dan menjadi sumber mata air yang sekarang dikenal dengan Sendang Kahuripan. Dinamakan Sendang Kahuripan karena menurut cerita orang-orang sekitar dan berdasarkan pengalaman spiritual kami, Sendang Kahuripan ini sangat bermanfaat dalam kehidupan untuk berbagai keperluan. Sehingga hampir 99% orang-orang yang berziarah ke petilasan Syekh Jambu Karang pasti menuju ke Sendang Kahuripan ini untuk mandi dan berwudu, membersihkan badan, membersihkan jiwa, hati dan pikiran mereka. Bahkan tidak jarang orang-orang membawa air Sendang Kahuripan ini untuk dibawa pulang dan untuk berbagai keperluan mereka. Setelah kami mandi dan berwudu, membersihkan badan kami, jiwa kami, membersihkan pikiran hati kami melanjutkan perjalanan menuju makom petilasan Syekh Jambu Karang. Ini adalah pintu gerbang menuju makom petilasan Syekh Jambu Karang. Jarak dari pintu gerbang menuju makom petilasan Syekh Jambu Karang sekitar 100 meter lebih, dengan jalan tanjakan yang sangat tinggi dan berambal. Menurut keterangan juru kunci, jumlah tangga menuju petilasan Syekh Jambu Karang ini berjumlah 99 tangga yang diidentikan dengan Asmaul Husna, yaitu 99 nama Allah. Demi menjaga kelestarian makom petilasan Syekh Jambu Karang, pintu gerbang ini selalu dikunci, sehingga orang-orang yang akan masuk ke petilasan Syekh Jambu Karang, mereka harus menghubungi juru kunci Ardilawet.
Dengan berbagai perasaan yang berkecamuk dalam hati kami berjalan pelan-pelan menaiki tangga demi tangga bersama juru kunci menuju makom petilasan Syekh Jambu Karang. Sungguh perjuangan yang keras untuk sampai ke puncak Gunung Ardilawet ini. Menurut cerita banyak orang dan cerita banyak versi, di gunung ini Syekh Jambu Karang memotong kukunya, memotong rambutnya dan kemudian dikubur di Cungkup ini. Namun banyak yang berpendapat bahwa di Cungkup ini adalah benar-benar makom Syekh Jambu Karang. Wallahu a'lam, hanya Allah lah yang mengetahui segalanya. Hanya Allah lah yang mengetahui tempat di mana keberadaan makom Syekh Jambu Karang. Kami sebagai manusia hanya mencoba dan meraba-raba. Alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya kami sudah sampai di puncak Gunung Ardilawet, tepatnya di makom petilasan Syekh Jambu Karang. Kami masuk ke Cungkup makom petilasan beliau untuk melakukan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami bertawasul mendoakan beliau Pangeran Syekh Jambu Karang agar amal ibadah, amal perjuangan beliau dalam menyebarkan agama Islam di tanah Perdikan Cahyana khususnya dan di Kabupaten Purbalingga serta kabupaten lainnya mendapat berkah, mendapat amal dan pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangunan yang di dalamnya terdapat makom petilasan Syekh Jambu Karang dikenal dengan istilah Cungkup. Di Cungkup ini terdapat halaman yang cukup luas sehingga orang-orang bisa leluasa untuk beristirahat dan berhalwat di tempat ini. Setelah kami berdoa atau berhalwat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mendoakan Syekh Jambu Karang beserta keluarganya, kami bermeditasi sejenak untuk menenangkan hati dan pikiran kami, menenangkan jiwa kami menghadap Allah, memohon kepada Allah untuk hajat kami dan keluarga kami. Subhanallahi anta ajaja bil fana bil baqo. Subhanallah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, akhirnya kami berhasil mendaki petilasan Syekh Jambu Karang dan kami sudah mendoakan Syekh Jambu Karang beserta keluarganya dan kami sudah mohon kepadamu tentang hajat kami. Akhirnya kami pun berterima kasih kepadamu ya Allah. Kami mohon keselamatan untuk perjalanan pulang kami ke rumah. Demikian perjalanan spiritual kami ke makom petilasan Syekh Jambu Karang. Terima kasih teman-teman yang sudah bersedia berkenan menonton video ini. Dan kami mohon maaf apabila ada informasi-informasi atau cerita-cerita kami yang tidak tepat dengan keaslian kisah Syekh Jambu Karang. Kami mohon maaf, itu benar-benar kesalahan kami dan benar-benar karena ketidaktahuan kami. Tapi sungguh kami tidak ada tujuan untuk melencengkan sejarah. Hanya itu yang kami bisa, itu yang kami tahu, maka itulah yang kami ceritakan. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi saya sendiri khususnya, dan semoga bermanfaat kepada orang-orang yang menonton channel kami, menonton kisah petilasan Syekh Jambu Karang. Terima kasih, selamat berjumpa di lain kesempatan di channel kami Jalan Spiritual. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.